Di tengah bencana Ramageddon, ada satu komponen yang harganya itu kagak naik signifikan, yaitu VGA alias GPU. Tapi memang menurutku baiknya in this economy jangan rakit PC baru ya. Lihat aja harga RAM 16GB DDR5 itu udah langsung bikin sakit kepala gitu ya. Lebih baik kalian tuh upgrade VGA aja gitu. Jadi buat kalian yang masih pakai RTX 30 series atau RTX 40 series dan ada rencana mau upgrade ke RTX 50 series buat bikin build AI PC atau buat gaming dan ya creation dan juga buat nikmatin beberapa fitur eksklusif kayak misalkan DLSS 4.5 dan multi frame generation up to 6x, mungkin kalian bisa mempertimbangkan VGA yang satu ini yang ada di kananku ini, Asus Prime GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition. Secara harga VGA ini tuh masih nggak terpaut jauh dari MSRP-nya, dari harga awalnya. Di toko ijo pas aku cek tuh masih di kisaran 12 jutaan bre, sedangkan MSRP-nya ada di 549 USD atau sekitar 10 juta lah. Ini di dolar, di rupiah 18.000 per dolar ya harusnya sih. Ya wajar lah bre kalau agak mahal dikit. Ya faktor kurs rupiah yang bagus dan juga Asus kan emang brand high end kalau di dunia komponen gitu ya. Desainnya juga lumayan cakep pas udah terpasang di PC ini bre. Coolingnya juga GG ini. Ada triple fan yang udah pakai teknologi axial tech fan dan pakai bearing bertipe dual bearing biar lifespan-nya itu penggunanya lebih awet. Terus fitur OC-nya juga lengkap ya. Bisa pakai switch dual BIOS yang ada di unit VGA-nya. Bisa juga pakai software GPU Tweak 3 yang udah makin intuitif dan user friendly bagi pemula karena ada fitur OC scanner yang cara kerjanya tinggal satu kali klik nanti langsung dicari formula tuning terbaik. Nah soal after sales kalian nggak perlu worry ya, Asus tuh ngasih masa garansi selama 3 tahun kok. Dan soal spesifikasi, VGA ini tuh punya VRAM kapasitasnya 12GB dengan interface GDDR7 192 bit. VRAM segede ini udah lebih dari cukup buat jalanin game-game berat kayak misalkan yang ada ray tracing-nya bre. Tahu sendiri ya teknologi ray tracing itu haus banget sama yang namanya VRAM. Buat TDP-nya sendiri nih up to 250 watt yang menurutku ya nggak begitu boros kalau udah dipakai buat nikmatin visual in-game yang dijamin bakal memanjakan mata kalian. Karena VGA ini dijamin bisa main game AAA di resolusi tinggi. Kalian mau main resolusi apa? 2K, 4K dengan high refresh rate up to 240Hz. Ini aman lah bre. Selain buat gaming, VGA ini juga bisa diandelin buat cari cuan ya. Ya kayak aku gini ya, konten kreator gitu maksudnya. Kalau mau live streaming kayak Bang Winda itu juga bisa. Nah sekarang kita mau cobain performa gamingnya dengan memainkan game yang kalian bisa lihat di sini wallpapernya. Ini bukan wallpaper BTW ya. Ini udah langsung masuk di gamenya yaitu 007 First Light. Ini kalau dalam bahasa Arab nama gamenya tuh jadi 007 Nur Wahid ya. BTW, game ini tuh merupakan game adaptasi dari film James Bond. Siapa yang nggak tahu James Bond ya? Sebagai penonton setianya James Bond di acara bioskop Trans TV yang banyak sensornya itu, aku excited banget buat mainin game ini, bre. Ternyata plot cerita di game ini tuh agak beda dari film-film yang pernah aku tonton ya. Soalnya di game ini tuh kita dibawa ke era awal kehidupan James Bond yang belum resmi jadi agen MI6 ya. Di awal cerita, Bond yang kala itu cuma jadi air crewman ya. Jadi kayak tukang bukain pintu pesawat sama catat penumpang yang masuk gitu ya. Nah, tiba-tiba terdampar akibat serangan musuh ke helikopter yang ditumpanginya, bre. Dia itu terdampar di daerah Islandia, tepatnya di dekat lab atau markas militer yang udah dikuasai oleh antek-antek asing. Maksudnya dikuasai oleh musuh ya. Mau nggak mau, dia dapat tugas buat nyusup dan cari tahu kondisi di area itu. Ya, terpaksa lah ya. Karena dia tahu musuh bakal ngeledakin markas itu, Bond itu inisiatif nyelamatin para ilmuwan yang disandra tanpa perintah pusat. Dan singkatnya, dia tuh dan para ilmuwan selamat, bre. Kalau di Indonesia mungkin nggak selamat kali ya. First impresi game ini menurutku memang akurat ya, kayak James Bond yang ada di film-film itu, bre. Ada scene Bond itu ngomong pakai bahasa Montenegro yang nunjukin bakat multi language-nya ya, multi bahasanya. Terus ada scene selamat dari kejaran musuh dan ratusan peluru yang ditembakin, bre. Terus dia juga berani ngambil resiko dan beberapa kali membangkang dari perintah. Ya intinya ini James Bond banget lah. Tidak suka dia di jalur yang lurus. Nah buat visual grafiknya sendiri di in-game, jujur aku menikmati sekali ya. BTW settingan grafiknya, aku tuh set rata kanan alias ultra. VRAM 12GB bos, rata kanan lah. Karena game ini belum ada dapat fitur ray tracing, jadi buat jalan di settingan ultra ya kagak khawatir kekurangan VRAM ya kan. Balik lagi ke visual
soal grafiknya. Detail bebatuan, terus ada rumput-rumputan, api, dan lumutnya itu udah cukup realistis. Detail karakternya juga cukup realistis. Luka di wajah, ekspresi menggigil ya. Menggigil banget tuh ya. Sampai nafas yang berasap saking dinginnya suhu di Islandia tuh terlihat detail gitu loh. Terlihat sangat nyata lah. Kalau buat mekanik gamenya, jujur seru banget dan punya opsi pertarungan yang beragam, Bre. Walau ini game yang linear, tapi kita tetap bisa pilih beragam cara buat tuntasin misinya. Bisa pakai mode mata-mata alias stealth dengan beragam gadget dari QLab yang bisa dipakai buat ya nguping obrolan musuh atau orang gitu ya. Ngebius orang juga bisa sampai ngehack suatu barang dari jarak jauh. Biasanya mode stealth ini diakhiri dengan eliminasi musuh yang gerakannya tuh nggak monoton lah. Tentunya kita tuh nggak bisa sembarang pakai gadgetnya karena ada baterai dan liquid meternya, Bre. Itu tuh kayak mana kali ya kalau di Mobile Legends. Jadi memang harus bijak makainya. Tapi buat ngisi baterai dan liquid meternya juga nggak susah kok. Bertebaran di mana-mana, tinggal di pick up aja. Nah, ngomongin soal gadget, Bre. Daya tarik sebenarnya bukan cuma pas bertarung ya, bukan pas gelut doang gitu. Kita juga bisa pakai buat ngelewatin security atau NPC yang buat akses area terlarang gitu. Nyolong kunci atau nyolong barang. Kalaupun kita kepergok sama security atau NPC, kita tuh bisa berlagak ya ngangong-ngangong aja gitu dan cukup minta maaf kayak pejabat kita ya. Tapi bisa juga kita pura-pura nyerah ya dan langsung kasih serangan mendadak. Ini seru sih. Jadi banyak mekanik-mekanik yang bisa dieksplor lah gitu. Kalau dirasa mode stealth-nya terlalu soft, kita juga bisa tuntasin misi pakai mode kekerasan ala petarung jalanan gitu. Kita bisa mukul, bisa nendang, dan dorong buat nyerang gitu ya. Bisa juga ngehindar, nangkis, dan juga ngelempar buat ngedefense, Bre. Kalaupun musuh dianggap ngancem nyawa kita karena bawa sajam api, ya senjata tajam api, kita bakal dapet license to kill, ya. Kita bisa bolehlah membunuh gitu ya. Yang keren di sini, scene ngerebut senjata dari musuh bisa sangat smooth dan berkarisma gitu loh. Ini cocok banget sama identitas James Bond yang selaku agen elit dari MI6. Buat adegan tembak-tembakannya, jedar-jedornya sejauh ini sih aku nggak ngalamin delay yang ngeganggu ya walau pakai mouse dan keyboard wireless. Karena memang GeForce RTX 5070 ini udah dibekali fitur Nvidia Reflex yang fungsinya tuh neken latency in-game seminim mungkin. Soalnya kan di beberapa sini tuh memang perlu respon yang sat-sat, Bre, biar agak dramatis lah di gamenya gitu. Dan bukan James Bond namanya kalau nggak ada adegan kejar-kejaran mobil yang intens dan dramatis. Itu biasanya di film tuh adegan kejar-kejaran mobil tuh kayaknya emang paling bikin tegang sih ya. Nah, mobil-mobil Inggris tentu dapat spot utama di sini ya. Mulai dari Jaguar, Land Rover, sampai Aston Martin, bahkan SMK ada juga nggak ya? Bakal kita cicipin mobil-mobil Inggris ini dengan drive assistant biar nggak terlalu ugal-ugalan. Adegan yang nggak masuk akal kayak fight di dalam pesawat yang udah kita hack sampai bergulat di udara sambil nyari parasut juga tersaji di sini, Bre. James Bond banget lah ini ya. BTW, aku tuh mau mainin game ini pakai monitor gaming dari ROG Strix OLED XG27A QD-PG yang speknya ini udah gokil lah. Monitor OLED dengan ukuran 27 inci, resolusinya 2K 2560x1440p dan punya refresh rate up to 500 Hz. Sejauh ini, performa GeForce RTX 5070 di game 007 First Light ini masih bisa mepetin spek monitor gaming yang kita pakai ini, Bre. Karena di GeForce RTX 5070 ini udah support teknologi DLSS 4.5 yang di dalamnya terdapat fitur multi-frame generation up to 6x MFG. Oke, sekarang kita mau nyobain fitur frame generation-nya di game 007 First Light ini. Jadi karena udah ada update terbaru ya, ada multi-frame generation 6 kali atau 6x, jadi kita mau nyobain. Nah, kali ini kita lihat dulu untuk settingan grafiknya, Bre. Untuk settingan grafiknya, shadow quality-nya ultra, tekstur quality-nya ultra, tekstur filter paling mentok kanan 16 kali ya, global illumination quality-nya ultra, reflection quality-nya ultra. Dan di game ini belum support ini ya, ray tracing ya. Sayang banget, mungkin kalau support ray tracing makin gokil lagi ya. Untuk DLSS-nya kita pakai yang mode quality dan untuk frame generation-nya kita coba off dulu nih, mau lihat frame rate-nya kalau off tuh berapa. Dan di sini ada 6 pilihan, ada dynamic 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 6 kali, Bre. Nah, kalau kita nggak pakai frame generation, kira-kira dapet frame rate di kisaran 80 sampai 90 fps. Tuh. Ini di resolusi 2K ya, BTW, di resolusi native bawaan monitornya. Dan sekarang kita mau coba di dynamic. Nah, kalau dynamic ini, dia tuh akan menyesuaikan kayak dia tuh bisa ini ya, menyesuaikan sendiri otomatis pakai AI. Kalau misalkan monitor yang dipakai tuh frame rate-nya ada berapa gitu ya. Kalau misalkan monitor kalian tuh 144 Hz, berarti dia hanya mentok di 144 Hz. Kayak phishing gitu sih, dia mentok di segitulah. Kita coba cek ya, kita pakai yang dynamic nih. Kalau dynamic,
Tuh, di kisaran 300-an ya. 300-an berarti performance maksimal. Karena monitor ini tuh mentok tuh bisa sampai 500 Hz, bre. Mungkin ya GPU ini tuh masih belum bisa sampai 500 FPS karena memang settingan grafiknya ultra kan. Oke, kita coba yang lain ya. MFG yang 2 kali. Kira-kira dapat berapa nih? MFG 2 kali, frame rate-nya dapat di kisaran 140-140-an FPS ya. Ya memang hampir 2 kali lipat sih, dari 80 ke 140-an. Oh, oke, sorry. Menghindar. Nah, menghindar. Tuh yang 2 kali. Anjir, seru juga. Dan kita coba yang 3 kali. Berarti harusnya dari 80 kali 3 sekitar 200-an lah ya. 240-an lah ya. Hampir mendekati seperti 240. VRAM-nya kepake 7,5 GB ya. Masih nyisa banyak banget ini. Ini sambil record BTW. Tuh. Dan di 3 kali, MFG 3 kali, dapat di kisaran 200 FPS. Ya hampir 3 kali lipat lah. Ini 212. Oke, Q untuk menghindar. Oke. Sekitar, tapi rata-ratanya sekitar 190-an FPS sih di MFG 3 kalinya. Kalau lagi scene fight, mungkin kalau lagi scene yang statis atau yang diem, di kisaran 210, 214 gitulah. Kita coba lagi di MFG 4 kali. Mana nih? MFG 4 kali. Terserah kalian sih, kalian mau pakai yang mana ya. Lebih, kalau misalkan monitor kalian 240 Hz, mungkin ya bisa pakai yang 3 kali atau 4 kali gitu ya. Buset, suruh boost up bang. Oke. Dan dapat performance-nya di kisaran 250-an ya. 250-an FPS. Untuk 4, kok tiba-tiba kesini nih. Ini BTW masih ini ya, masih latihan ya, di camp latihan ya. Jadi manajer Kopdes. Sudah latihan ini ya, hidup seperti James Bond nih, gila ya. Di kisaran kalau lagi scene seperti ini, 220, 230-an FPS lah. Dan kita coba yang 5 kalinya. Tapi idealnya sih sebenarnya 2 kali, 4 kali, 6 kali kali ya. Kita coba satu-satu biar perbedaan frame rate-nya tuh berapa. Tadi dapat kemakan VRAM, masih 7,5 sih. Dia nggak ngaruh ke VRAM ternyata. Hampir 300 FPS, bre. Oh, udah tembus 316 FPS. Didorong coy. Lebay tadi sih, sampai mental gitu lebay sih. Oke, ini suruh lari ya. Ya, jadi manajer Kopdes juga suruh lari-lari kayak gini, bre. Overall-nya sih di kisaran 280, 290 untuk MFG 5 kali. Oke, suruh belajar headshot. Oke. Kita terakhir nyoba yang MFG 6 kali nih. Paling mentopnya. Ini monitornya 500 Hz sih, gila. 500 Hz OLED. Berarti pakai 5070, 12 GB udah cukup sebenarnya. Ini kalau settingannya diturunin ke high, bisa nih dapet di 400-an nih. Oke, ini udah 6 kali ya. Oh, belajar nyetir. Manajer Kopdes suruh belajar nyetir nggak nih? Oh, kanan, sorry. Oh iya, Aston Martin ya. Mobil-mobil ini, Inggris. Average-nya kalau lagi jalan kayak gini, di kisaran 290, 280, 275. Ya kalau mau kalian push ke potensi maksimalnya ya pakai MFG 6 kali sih. Dan untuk ngelihat perbedaannya dari yang native sampai MFG 6 kali sebenarnya nggak begitu jauh ya, karena AI-nya tuh udah makin pinter, bre. Kalian juga bisa ngelihat Pak Alpha Jonathan tuh pakai mata kepala telanjang juga nggak bisa ngeliat perbedaan antara MFG 6 kali dan juga native-nya gitu. Kualitas visualnya, maksudnya kita lagi ngomongin kualitas visualnya tuh antara native dan MFG tuh udah sulit untuk dilihat pakai mata telanjang gitu ya. Udah makin mirip lah gitu. Ini yang komplain-komplain frame rate palsu, nyoba dulu. Mungkin kalau ada warnet 5.000 sejam pakai 5070, saya akan datang ya, saya akan lawan gitu. Kalian cobain MFG dari yang tadinya cuma dapat 80, MFG 6 kali bisa dapat 300. Ini di settingan grafik ultra di resolusi 2K. Oh bang, kalau monitorku masih Full HD gimana bang? Udah makin tembus berapa ratus FPS itu.
Anjir, oh bisa ngelempar ini ya, ngelempar pistolnya bro. Gokil. Oke, kira-kira itu dia ya yang kita coba tadi untuk MFG-nya. Kita push potensinya. Dari VGA ini MFG 6 kali itu dapat berapa? Di kisaran 320-an FPS ya. Kalau scene yang nggak begitu padat lah gitu, nggak begitu rame. Nah, kita coba turunin ke quality grafik di high kali ya. Kita turun tuh. Jadi 6,5 dari 7,5 giga VRAM jadi 6,5. Kita coba turunin ke 8 kali. Terrain quality-nya juga, shadow quality. Mana tadi shadow quality? High. Oh, lama-lama makin turun VRAM-nya ya. Ini volumetric effect quality nggak bisa diturunin. Reflection. Oke. Yang sisanya nyala semua ya. Flashbang dark effect. Oke, kita coba cek. Di 6 kali dapat berapa? Nggak begitu ngaruh sih. Iya, kirain bisa sampai 400 ya. Mending langsung main ke ultra. Oh, itu untuk grab ya. Langsung di finish. Langsung ditumbangkan dia bang. Oh, kita bisa milih opsi ya. Mau nge-grab, mau finish. Oh, serang bang. Sorry. Ini kalau pakai settingan grafik high, tapi dia nggak turun ke 200-an. Dia turunnya ya stay di 300 lah, nggak sampai 290 FPS gitu. Ya, kira-kira itu dia ya untuk perbedaan antar multi-frame generation. Kalau aku pribadi sih prefer langsung ke 6 kali kalau kalian mau push potensinya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau yang tumpah-tumpah karena bang monitorku cuma 240 atau 180 Hz gitu ya, mungkin kan bisa set di ya MFG 4 kali aja gitu loh biar nggak tumpah-tumpah FPS-nya. Tapi agak random sih, orang nggak mau main game FPS-nya tuh sampai tumpah-tumpah gitu loh. Kira-kira gimana menurut kalian? Kalian mau pakai yang MFG 2 kali, 4 kali, atau 6 kali? Komen aja di bawah. Kesimpulannya, buat kalian, para fans James Bond, game 007 First Light ini nggak bisa dilewatkan begitu saja ya. Wajib hukumnya, kalian coba. Aku jamin bre, ini game yang worth it lah buat kalian yang demen game yang bergenre stealth gitu ya. Game ini juga dapat nilai 8,7 dari para kritikus. Angka segini udah oke banget lah buat kelasan game. Maka wajar aja bre, kalau banyak yang jagoin 007 First Light bakal masuk nominasi Game of the Years di tahun 2026 ini. Tapi lawannya berat banget ya pak. Langsung final bossnya GTA 6 gitu loh. Dan buat kalian yang baru mau rakit PC, sebaiknya pikirin mateng-mateng karena memang harga RAM dan SSD itu lagi nggak make sense akal ya, nggak masuk akal. Tapi buat kalian yang mungkin upgrade VGA dulu kali ya, saranku ya pilih GeForce RTX 5070 dari Asus Prime ini. VGA kelas mid-range tapi dengan segudang fitur gaming yang harganya tuh nggak kena goreng lah, masih normal kok harganya. Kira-kira itu dia bre untuk ulasan atau review dari kami. Tapi kali ini kita nge-review game juga ya, yaitu game 007 First Light. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar aja. Nanti kira-kira kita bakal main GTA 6 nggak sih? Cuma kan belum keluar di PC ya. Beli PS kali ya? 19. Itu dia bre. Hype video nih kalau kalian belum hype ya, supaya video kami bisa muncul di beranda YouTube karena algoritma YouTube ganti-ganti mulu. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian, selaku terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.